Selamat datang di bab 25 perjalanan sang jenius melintasi waktu. Sekarang kita sampai di bab 25 masih soal kasus pencurian harta Sony. Sony, Danu, dan Dodi langsung tercengang. Mereka tak menduga Wira akan begitu berani mengintimidasi Jamadi. Hakim daerah ini punya pasukan pemanah dan pasukan militer. Selain itu, Jamadi adalah pejabat pemerintah di pedesaan yang bahkan lebih menakutkan daripada kepala desa. Jamadi yang mendengar ini langsung murung. Ada kemarahan yang mencuat di hatinya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia pun berkata dengan dingin, "Itu semua tergantung seberapa tulusnya dirimu." Itulah jawaban Jamadi. Perlu diketahui, hakim daerah dan kepala desa berkomplot demi memeras uang masyarakat. Namun uang yang didapatkan ini masih harus diserahkan ke atasan mereka. Jadi mereka hanya bisa menikmati sedikit keuntungannya. Jika Wira bisa memberinya manfaat yang menarik, sekedar menyapa budi bukanlah apa-apa. Wira pun dengan santai mengeluarkan 2000 gabak sembari berkata, "Ambil ini dan traktir pengikutmu untuk makan-makan enak." Melihat itu, mata para pengikut Jamadi langsung berubah menjadi hijau. Mereka tidak menyangka orang ini akan langsung mengeluarkan 2000 gabak. Bocah ini benar-benar menghamburkan uang, begitu pikir mereka. Sepasang mata Jamadi berbinar, tetapi raut wajahnya segera berubah menjadi datar. Dia berkata, "Mira, apa kau sedang membuatku malu? Memberikan uang lebih sedikit dari pengangguran itu?" Penduduk desa memberi hadiah berupa induk ayam, daging sapi, dan atau ikan yang gemuk. Itu semua bahkan tidak sampai 1000 gabak. Memang belum pernah ada orang yang memberinya 2000 gabak. Namun uang yang diberikan Wira ini jauh lebih kecil dari yang diberikan ke Sony yang saat ini hilang, yaitu 100.000 gabak. Di sisi lain, Danu, Dodi, dan Sony yang melihat ini langsung terharu. Perbedaan seperti ini saja sudah menunjukkan bahwa Wira lebih menganggap penting mereka daripada Tuan Jamadi. Wira pun memicingkan matanya seraya berkata, Tuan Jamadi, bagaimana kalau Anda mengundurkan diri saja dari posisi ini, lalu bekerja denganku dari pagi sampai malam? Dengan begitu, aku juga akan memberimu 100.000 gabak. Gimana?" Jamadi menjawab, "Hahaha, menarik. Jangan bercanda, ini cukup kok." Memahami bahwa ini adalah upah kerja, Jamadi pun mengambil uang itu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya seraya berkata, "Ayo berkumpul." Rupanya, dia hanya membual saja, seolah-olah menolak bayaran itu. Padahal itu hanya untuk mengakali agar tidak dianggap suap. Tidak lama kemudian, 4 orang pemanah dan 8 pasukannya bergegas mendekat. Wira pun memberitahu Jamadi bahwa mereka harus berkumpul dan pergi ke dusun Grabata untuk menangkap Gavin bersaudara. Jamadi yang mendengar ini pun tidak keberatan sama sekali. Di pedesaan, kepala daerah otonom adalah senjata yang terkuat. Selain itu, di belakangnya masih ada beberapa pejabat pemerintah daerah. Namun menangkap pencuri butuh kecakapan. "Dodi, apa kau benar-benar bisa melawan 4 orang sekaligus?" tanya Jamadi yang memandang Dodi dengan curiga. 1 lawan 4 hanyalah bagi orang-orang yang terlatih yang bisa melakukannya. Dulu ketika Hasan pensiun dari militer, dia pernah datang untuk merekrutnya karena ingin mengumpulkan orang-orang yang bisa bertarung. Mana tahu Hasan berkata bahwa dirinya adalah prajurit rendahan yang tidak pernah membunuh musuh dalam pertempuran. Dia bahkan tidak belajar ilmu bela diri selama di kemiliteran. Hasan saja tidak bisa bela diri, bagaimana bisa mengajari putranya? "Mungkinkah bocah ini sangat berbakat? Kalau memang kau tidak percaya, kau boleh menyuruh pengikutmu mengujinya," ujar Dodi. Kemudian sorot matanya menjadi kesal dan dia berkata, Satu hal lagi, Kak Wira sudah mengganti namaku menjadi Sabran. Jadi, jangan panggil aku Dodi lagi." Tugas hakim daerah adalah menangkap para pencuri, namun Jamadi malah dijatuhkan oleh Kak Wira dengan 2000 gabak. Dodi tidak menganggap serius Jamadi lagi. "Tenang, percaya kok," jawab Jamadi sambil bergelidik. Dia pun menoleh ke arah Danu dan berkata, "Kalau dirimu, Danu?" Danu menjawab tanpa ekspresi, "Mungkin 1." Jamadi pun menghela napas lega. 2 orang anak buah Wira adalah petarung yang cakap. Jika terjadi sesuatu di masa depan, Jamadi yang kemampuannya sedikit ini pasti bisa ditekan. Tapi mendengar jawaban Danu, dia sedikit lega meskipun tetap waspada dengan Dodi. Di sisi lain, Dodi tampak masam. Orang yang bisa dipukul Danu itu hanya dia dan ayahnya. Ya, meskipun ini dalam latihan ya. Kemudian sekelompok orang itu bergegas ke dusun Gabrata dan Jamadi sudah membuat pengaturan di sepanjang jalan. Dia menginstruksikan Dodi yang bisa bela diri membawa Sony dan seorang pasukan untuk menangkap anak keduanya dari keluarga Gavin, yaitu Gandhi. Sementara Danu yang hanya bisa melawan 1 orang
akan pergi bersama 4 pemanah dan 2 pasukan untuk menangkap Ganjar yang terluka. Terakhir, dirinya dan Wira akan membawa 2 pemanah beserta 3 pasukan ke rumah kakak tertua mereka, yaitu Gavin. Ketika mereka masuk ke desa, ada sekelompok warga desa yang langsung mengepung. Namun ketika melihat bahwa orang yang datang adalah Jamadi, warga desa langsung ketakutan dan melarikan diri. Di pedesaan, hakim daerah lebih menakutkan dari kepala desa. Pada dasarnya, kemunculan mereka hanya untuk menangkap orang, jadi para warga desa ini memilih untuk menonton dari kejauhan. Mereka sama sekali tidak mau mendekat. Ya, kesimpulan dari bab 25 ini, Wira mengajak seorang hakim daerah, ya, penguasa lah, untuk bersama-sama mengejar para pelaku di sebuah dusun bernama Kabrata. Dan di dusun ini mereka mengincar 3 bersaudara Gavin. Jamadi yang awalnya menolak karena dibayar akhirnya mau. Apakah yang akan terjadi? Apakah pelakunya tertangkap? Kita saksikan di bab selanjutnya, di bab 26.